Halo teman-teman, mari kita saksikan penjelasan metode numerik tentang metode bisection yang akan dijelaskan oleh kelompok 2. Jom jom jom. Baik, di sini saya akan mengenalkan Ajuar ada pemateri dan Novianti sebagai pemateri, Nurmala sebagai moderator dan pemateri, Anissa sebagai pemateri, Lilis sebagai pemateri, dan Ayudila sebagai pemateri. Definisi metode bisection yang akan dijelaskan oleh pemateri kita, Ajuar Sekarang kita masuk Effendi. pada definisi yang dimana definisi bisection adalah teknik numerik untuk menentukan dasar akar persamaan non-linear fx sama dengan 0 dengan cara membagi interval pencarian menjadi dua bagian secara berulang-ulang. Jika terdapat fx, suatu fungsi kontinu pada variabel tertutup dalam kurung a, b, sehingga demikian fa kali fb lebih kecil 0, maka terdapat paling sedikit satu c di dalam kurung a, b, hingga f m sama dengan 0. Dengan demikian fx sama dengan 0 memiliki paling sedikit satu akar persamaan di antara x sama dengan a dan x sama dengan b. Selanjutnya, algoritma metode bisection yang akan dijelaskan oleh Ayudila. Algoritma pada metode bisection, di mana pertama kita mencari definisi fungsi fx, akan mencari akarnya. Yang kedua, tetapkan perkiraan awal suatu interval titik A, titik B, di mana salah satu akar persamaan tersebut. Hitunglah FA dan FB. Akar berada dalam interval ini jika memenuhi FA dikali FB kecil 0. Selanjutnya, hitunglah titik tengah interval, yaitu M, di mana rumus M sama dengan A ditambah B dibagi 2. Selanjutnya, bandingkan nilai dari FA, FB, dan FM untuk memenuhi apabila akar terdapat dalam interval titik A, titik M atau titik M, titik B, di mana kita harus mencari hasil perhitungan nilai A, F, A, B, M, dan FA, FB, FM. Perhitungan selanjutnya yaitu mengubah definisi dari A atau B pada langkah 2 sebagai berikut. Yang pertama, jika FA dikali FB kecil 0, maka akar berada dalam interval titik A, titik B, gantilah B dengan M, maka A, M. Selanjutnya, jika FA dikali FB besar 0, maka akar berada dalam interval titik A, titik B, gantilah A dengan M, maka menghasilkan M, titik M, titik B. Selanjutnya, kondisi berhenti iterasi oleh Novianti. Baik, di sini saya akan menjelaskan kondisi berhenti, di mana kondisi berhenti lelaran atau ilustrasi dapat dipilih salah satu dari tiga kriteria berikut. Yang pertama, lebar selang baru A kurang B lebih kecil dari mu, yang dalam hal ini mu adalah nilai toleransi lebar selang yang mengurung akar. Yang kedua, nilai fungsi di hampiran akar Fm lebih kecil dari mu. Dalam hal ini mu adalah nilai yang sangat kecil mendekati 0. Yang ketiga, galat relatif hampiran akar. M baru dikurang M lama M baru lebih kecil dari delta. Yang dalam hal ini delta adalah galat relatif hampiran yang diinginkan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.
Kasus penggunaan metode bisection yang dijelaskan oleh Lilis dan Anissa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang sering terjadi pada penggunaan metode bisection. Dalam kelompok kami menemukan 3 kasus. Dan saya akan menjelaskan 2 kasus. Kasus ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kasus yang pertama yaitu jumlah akar lebih dari 1. Di kasus ini, dalam satu selang ada lebih dari 1 akar. Nah, metode bisection biasanya cuma bisa fokus menemukan 1 akar saja. Jadi ada kemungkinan akar yang lain tidak terdeteksi. Karena itu, kita harus memilih selang yang lebih kecil supaya di dalamnya cuma ada 1 akar, jadi hasilnya lebih tepat. Nah, kasus yang kedua itu yaitu akar ganda. Kalau kasus akar ganda, metode bisection juga kurang cocok. Soalnya metode ini butuh adanya perubahan tanda di ujung-ujung selang. Sedangkan pada akar ganda, grafik cuma menyentuh sumbu X, bukan memotongnya. Jadi tandanya tidak berubah. Akibatnya, akar itu jadi susah ditemukan dengan metode bisection. Contohnya yaitu fx sama dengan x kurang 3 pangkat 2 sama dengan x kurang 3 per x kurang 3 mempunyai 2 akar yang sama yaitu x sama dengan 3. Oke, baik. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Anissa Rusdianti. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai kasus yang sering terjadi pada penggunaan metode bisection. Nah, kasus yang sering terjadi yang terakhir yaitu ada singularitas. Pada titik singular, nilai fungsinya ini tidak terdefinisi. Bila selang A, B mengandung titik singular, maka lelaran atau iterasi metode bagi duanya ini tidak pernah berhenti. Penyebabnya adalah metode bagi dua ini dia menganggap bahwa titik singular ini sebagai akar, karena lelaran atau iterasinya ini cenderung konvergen, yang sebenarnya titik singular ini bukanlah akar, tetapi titik singular ini merupakan akar semu. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Nah, cara untuk mengatasinya itu bisa dilakukan dengan kita memeriksa nilai mutlak FB dikurang FA. Jika mutlak FB dikurang FA nilainya konvergen ke 0, maka akar yang dicari pasti akar sejati. Tetapi jika mutlak FB dikurang FA nilainya itu divergen, akar yang dicari merupakan titik singular atau akar semu. Nah, pada setiap lelaran atau iterasi pada metode bagi dua, kita mencatat bahwa selisih antara akar sejati dengan akar hampiran itu tidak pernah melebihi setengah panjang selang saat itu. Nah, jadi saat kita mencari nilai selisih antara akar sejati dengan akar hampiran, nilainya itu tidak keluar dari setengah panjang selang saat itu. Contoh soal metode bisection yang dijelaskan oleh Anissa Rusdianti. Oke, baik. Selanjutnya ini kita masuk ke contoh soal. Nah, di mana pada contoh soal kali ini berbunyi, hitunglah salah satu akar dari persamaan pangkat 3 dengan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3 sama dengan 0 dengan batas interval yaitu 1,2. Lalu ceklah dengan galat 0,0001. Nah, penyelesaian dari soal tersebut bisa kita selesaikan menggunakan algoritma yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, di mana langkah yang pertama yaitu kita definisikan terlebih dahulu fungsinya. Di mana tadi di soal sudah diketahui bahwa fungsinya itu adalah fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, yang kedua, kita tentukan batas intervalnya, di mana tadi di soal juga sudah diketahui bahwa batas intervalnya itu adalah 1,2. Nah, lalu kita mau menghitung nilai FA-nya, di mana FA ini kita masukkan batas intervalnya tadi, yang pertama yaitu 1, maka FA sama dengan F1. Lalu kita substitusikan ke dalam fungsi tadi, fungsi yang sudah kita definisikan, maka menjadi 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1 dikurang 3 sama dengan minus 4 hasilnya. Lalu kita hitung nilai FB-nya, di mana
FB-nya itu tadi sama dengan 2, maka F2 sama dengan, lalu kita substitusikan ke dalam fungsinya tadi, maka menjadi 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurang 3 dikali 2 dikurang dengan 3, hasilnya adalah 3. Lalu selanjutnya kita mau mengetahui FA dan FB ini memenuhi syarat yang mana. FA, apakah dia memenuhi syarat jika FA dikali FB kurang dari 0, ataukah FA dikali FB lebih dari 0. Lalu caranya itu kita kalikanlah nilai FA dengan nilai FB. Tadi nilai FB-nya itu sudah kita dapatkan, yaitu minus 4, dan nilai FB-nya yaitu sama dengan 3. Nah, maka min 4 dikali dengan 3 hasilnya adalah negatif 12. Karena nilainya ini negatif, berarti kan dia nilainya kurang dari 0, maka dia memenuhi syarat yang FA dikali FB kurang dari 0. Lalu kita mencari nilai tengahnya. Nilai tengahnya bisa dicari dengan rumus M sama dengan A tambah B per 2. Nah, A sama B-nya itu kita masukkan batas intervalnya tadi, yaitu 1 dan 2. Maka menjadi 1 tambah 2 dibagi 2 per 2. Nilainya, hasilnya adalah 1,5. Lalu, tadi kan sudah kita ketahui nih nilai FM-nya. Nah, setelah kita ketahui nilai tengahnya, kita substitusikanlah ke dalam fungsi yang awal tadi, maka menjadi 1,5 di pangkat 3 tambah 1,5 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1,5 dikurang 3. Hasilnya adalah min 1,875. Nah, langkah selanjutnya itu kita ulangi iterasinya sampai tadi kan kita mau mengecek galatnya itu dengan galat 0,0001, maka kita ulangi lagi iterasinya hingga mendapatkan nilai yang mendekati dengan galat yang mau kita cek tadi, yaitu 0,001. Contoh soal menggunakan aplikasi Excel oleh Nurmalasari. Saya akan menjelaskan metode bisection dengan menggunakan aplikasi Excel. Nah, pertama kita cari fungsinya terlebih dahulu, lalu kita tentukan selangnya di antara 1 dan 2, kemudian galatnya 0,01. Nah, literasi pertama itu, terus kita buat A-nya, kita buat B-nya, kita cari nilai tengahnya, lalu FA, FB, FM dikali FB, lalu FM dikali FB, lalu FB dikali FM. Nah, kita tentukanlah galat dan penentunya. Lalu kita ulangin literasi yang kedua. Nah, kita mengulangi literasi kedua dengan cara, jika FA dikali FB itu lebih kecil dari 0, maka selang barunya yang awalnya A dan B maka menjadi A dan C. Lalu jika nilai FM dikali FB-nya itu nilainya lebih besar dari 0, maka selang barunya yang awalnya itu A, B, dia menjadi M dan B. Nah, kita ulangkan lagi sampai literasi ketika dia berhenti, ketika galatnya mendekati dengan nilai 0,01. Nah, jika itu mudah mendekati 0,1, maka pencarian kita menjadi terhenti. Nah, oke, itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan. See you. Bye.